Setelah beberapa pemikiran, Qin Yichen yakin bahwa informasi yang dia miliki saat ini tidak cukup untuk menemukan cara untuk memecahkan permainan. Karena itu, setelah beberapa pemikiran, Qin Yichen untuk sementara memilih untuk menyerah. Dilihat dari situasi saat ini, orang-orang di seluruh alam dewa memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang dia. Dalam arti tertentu, tujuan awal orang-orang ini adalah untuk menekan kuil penguasa cahaya, dan Qin Yichen sendiri tidak melakukannya. Menangani masalah ini. Oleh karena itu, Qin Yichen langsung memilih untuk menyerah. Dia memiliki terlalu sedikit kontak dengannya, dan pengetahuannya tentang alam para dewa hampir nol. Terutama kekuatan-kekuatan dengan pemikiran yang berbeda. Untuk Qin Yichen, hanya di antara kekuatan-kekuatan ini dia dapat memecahkan permainan. Lagi pula, dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, tidak mungkin untuk menjadi lawan dari gorengan tua ini di alam dewa, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia memiliki banyak keuntungan di wilayah alam dewa. Sama seperti yang saya temukan hari ini, pilihan Qin Yichen sendiri tidak memiliki banyak masalah. Satu-satunya masalah adalah dia ditipu, dan hanya kerugian yang harus dia laporkan. Sangat sulit untuk keluar. Bahkan Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, terutama karena godaan tempat ini di alam dewa terlalu besar. Mengandalkan saluran luar angkasa, itu dapat dengan mulus menghubungkan perang berbagai bidang bintang. Dengan koneksi saluran seperti itu sudah cukup untuk melahirkan raksasa seperti alam dewa. Bagaimana jika orang percaya di kuil penguasa cahaya ditambahkan? Hanya dibutuhkan satu orang percaya untuk melewati bagian-bagian ini, dan kemudian banyak orang akan berdatangan. Ini akan memainkan peran penting dalam kontrol masa depan bidang bintang ini oleh kuil penguasa cahaya. Hal utama adalah terlalu harum. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan berada di sini untuk bersaing dengan orang-orang ini. Lupakan saja, mari kita lihat. Memikirkan hal ini, Qin Yichen langsung berangkat dan kembali ke alam dewa lagi. Hanya kali ini, Qin Yichen tidak bergegas kembali ke kota reruntuhan, tetapi diam-diam datang ke wilayah bintang Changlan, dan tidak muncul di depan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, tetapi muncul di dunia ini di depan mereka. Wajahnya menatap monster-monster ini dengan tenang. Ayo, aku di sini, datang dan pukul aku. Melihat bahwa monster-monster ini tidak berniat melakukan sesuatu, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Tapi terlepas dari pria yang mencoba menggigit Qin Yichen di awal, sekelompok monster mundur ketika tidak ada monster yang berani melangkah maju, dan tidak tahu tentang Qin Yichen. Bagaimanapun, mereka hanya monster, tidak benar-benar bodoh. Setelah beberapa keraguan, mereka memilih untuk tetap diam dan tidak segera bertindak sesuai dengan kata-kata Qin Yichen. Menggigitnya. Benda ini sekeras cangkang kura-kura, tidakkah menurutmu itu terlalu keras? Jika Anda punya waktu luang, akan lebih baik untuk melihat hal-hal aneh apa lagi yang ada di dekatnya. Qin Yichen menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan bahwa cacing itu telah melupakan anak-anaknya, dia melihat ke arah Zhao Wuling. Karena itu tidak begitu pendendam, dan itu hanya monster yang tidak punya otak, itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika tiba-tiba, napas agung datang dari permukaan. Suasana yang akrab ini membuat Qin Yichen mendongak dan melihat bahwa pada posisi Zhao Wuling dan yang lainnya, seberkas cahaya naik ke langit, sinar cahaya keemasan mengalir di atasnya, dan benang emas melapisi sinar cahaya seperti dewa. Saat seberkas cahaya melesat ke langit, dalam cahaya terang, saya melihat patung Lord of Light perlahan-lahan jatuh dari langit. Mengenakan pakaian putih yang berkibar tertiup angin, memegang buku di satu tangan, dia terlihat seperti seorang sarjana. Saat patung Lord of Light berputar ke bawah, di belakangnya, celah di dunia lain sepertinya terbuka. Di dalam, banyak hal muncul satu persatu. Di belakang ruang yang hancur, ada juga burung yang berputar-putar dari waktu ke waktu, pemandangan yang damai. Qin Yichen tercengang. Brengsek, kenapa patung ini terlihat lebih kuat dariku? Bukankah itu terpisah dari tubuhku sejak awal? Bagus, kamu mulai bekerja keras setelah berganti pekerjaan, kan? Qin Yichen mengeluh sebentar di dalam hatinya. Ini adalah keberadaan akar yang sama dan sumber yang sama. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dibandingkan dengan patung dewa ini, dia seperti sampah. Qin Yichen menoleh tanpa berkata-kata. Benar-benar lebih populer daripada orang mati. Terutama patung ini, seperti memuntahkan darah ke Qin Yichen. Ini memiliki asal yang sama. Tidak bisakah kamu begitu sombong? Itu membuatku merasa seperti sia-sia. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah tenang, dia melihat sekeliling. Setelah kemunculan Lord of Light, aturan seluruh dunia tampaknya telah sedikit berubah. Dunia ini tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda, tetapi tidak dapat diprediksi. Setelah memikirkannya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Mengapa kamu terlalu banyak berpikir? Lebih baik bertemu Zhao Wuling dan yang lainnya lebih awal dan bertanya benda apa ini. Qin Yichen muncul tepat di samping Zhao Wuling, dan sebelum Qin Yichen bisa berbicara, Zhao Wuling menjelaskan. Lord of Light, ini adalah kristalisasi kebijaksanaan semua orang di kuil Lord of Light.
Dengan aula cabang sebagai simpul lingkaran sihir, kekuatan iman dituangkan ke dalamnya, untuk meningkatkan kemampuan perlindungan diri dari aula cabang. Dibandingkan dengan kekuatan iman yang dapat digunakan kuil Guangzhou sekarang, setidaknya bisa menahan dampak dari level ksatria. Bukan ksatria yang kukenal di awal, tapi ksatria sejati. Qin Yichen sedikit mengangguk. Bagus. Faktanya, ini telah melampaui harapan Qin Yichen. Pada awalnya, Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa orang-orang percaya ini dapat membuang hal seperti itu. Bagaimanapun, untuk Qin Yichen saat ini, nilai mengotak-atik hal-hal ini tidak tinggi. Tetapi nilai mengotak-atik orang-orang percaya ini berbeda. Waktu yang dihabiskan Qin Yichen untuk ini sia-sia, tetapi bagi orang-orang percaya ini, itu adalah mereka hal yang langka untuk dilakukan. Sekarang ada hal seperti itu untuk dilindungi, Qin Yichen tidak perlu terlalu khawatir lagi. Bahkan jika telur-telur itu keluar, mengandalkan hal-hal ini, bagaimana mereka bisa mendukung orang-orang percaya dari kuil penguasa cahaya untuk mundur? Sebenarnya agak malu untuk mengatakan bahwa benda ini dapat menahan telur selama sekitar 10 napas. Lagi pula, jalannya sederhana, tidak ada banyak hal mewah, hanya muncul dengan susah payah. Apakah itu bisa bertahan sepenuhnya tergantung pada seberapa besar kekuatan iman dapat bertahan. Qin Yichen mengangguk diam-diam. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jaga saja di sini. Jika kamu ingin membuka situasi di wilayah bintang Changlan, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Aku ingin kembali ke alam para dewa sekarang dan mencari beberapa pembantu untuk menyelesaikan kekhawatiranku. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, ada sedikit cahaya ganas di matanya. Mahkamah Agung ini hanya menipu orang terlalu banyak. Jika Anda tidak menunjukkan kepada mereka beberapa warna, Anda benar-benar berpikir Anda adalah karakter.